Maka di antara merendah karena kepentingan itu biasa merendah di hadapan orang kaya. Merendah di hadapan orang kaya itu umumnya karena kepentingan. Maka ada hadis dari Rasulullah, seseorang apabila merendah di hadapan orang kaya, maka hilang setengah agamanya. Iku orang kaya tapi rendah roh ditanya. Nyan gadoh fitungah agama dikatakan Rasulullah. Karena umumnya orang merendah di hadapan orang kaya karena kepentingan, bukan karena Allah. Sedangkan yang ditinggikan oleh Allah adalah orang-orang yang merendah karena Allah, bukan karena kepentingan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina wa fahimna ma lam nafham. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kembali kajian tasawuf kita malam ini masih dengan judul Fadlus Sadaqah, keutamaan bersedekah. Wa anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau Nabi bersabda, hasinu amwalakum bizzakah wadawu mardakum bissadaqah wastaqbalu anwa'al bala'i biddu'a. Bersihkanlah harta-harta kalian dengan zakat dan obatilah orang-orang yang sakit di antara kalian dengan sedekah, dan hadapilah berbagai macam bala dengan doa. Jadi dalam hadis ini ada 3 anjuran Rasulullah. Yang pertama, zakat. Zakat itu berguna untuk membersihkan harta. Karena seberapa berusaha kita halal, mungkin ada di dalamnya barang sedikit hal-hal yang syubhat dalam berbagai macam jenis usaha. Dengan menzakati usaha tersebut, maka kita telah berusaha membersihkan harta yang kita dapatkan. Yang kedua, anjuran Rasulullah di dalam hadis ini bersedekah. Guna bersedekah disebutkan di dalam hadis ini adalah untuk mengobati orang-orang yang sakit di antara kalian. Jadi ketika kita sakit, yang pertama sekali yang harus kita lakukan bukanlah menjumpai dokter, bukanlah minum obat, tetapi berusahalah menyembuhkan penyakit tersebut dengan sedekah. Artinya niatkan ketika kita bersedekah agar Allah menyembuhkan penyakit yang ada pada kita. Kalau tidak sembuh, baru lakukan usaha yang lain. Yang ketiga, doa. Kata Rasulullah, ini berguna untuk menghadapi berbagai macam bala yang Allah datangkan kepada kita. Jadi dengan bala-bala yang datang kepada kita itu bisa kita hadapi dengan doa, kata Rasulullah.
Dengan doa Allah bisa mengangkat bala-bala yang Allah berikan kepada kita. Kemudian wa an Abdurrahman As-Salmani Maula Umar radhiyallahu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Abdurrahman As-Salmani, budaknya Sayyidina Umar, semoga Allah ridha kepada beliau, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Rasulullah bersabda, "Idza sa'ala sa'ilun fala taqta'u alaihi mas'alatahu hatta yafrugha minha thumma raddu alaihi biwiqarin walainin bibadli yasirin au biraddi jamilin bibadlin yasirin au biraddi jamilin fa innahu qad ya'tikum man laysa bi insin wala jannin yanzuruna kaifa sani'akum fima khawwalakumullah." Kata Rasulullah, apabila seorang peminta atau penanya menanyakan sesuatu kepadamu, maka jangan putuskan pertanyaannya tersebut sehingga selesai ia bertanya. Ketika ada orang yang bertanya, simak baik-baik pertanyaan tersebut, biarkan dia menyelesaikan pertanyaan. Tsumma raddu alaihi biwiqarin walainin. Kemudian kembalikan di atasnya dengan ketenangan dan kelembutan. Artinya pertanyaan yang diberikan kepada kita, jawab dengan penuh ketenangan dan kelembutan. Bibadli yasirin au biraddi jamilin. Kalau pertanyaan itu berupa permintaan, berikan kepadanya, kata Rasulullah, badli yasirin, pemberian yang sedikit, au biraddi jamilin, atau menolaklah dengan halus. Fa innahu qad ya'tikum, karena sesungguhnya kadang-kadang mendatangi kalian man laisa bi insin walajan, orang yang sebenarnya dia itu bukan manusia dan juga bukan jin. Yanzuru, dia datang untuk melihat kaifa sani'akum fima khawwalakumullah, bagaimana kalian memperlakukan sesuatu yang dikuasakan oleh Allah kepada kalian. Kenapa kita perlu menghormati orang yang bertanya, perlu menghormati orang yang meminta? Ketika dia sedang bertanya, ketika dia sedang meminta, biarkan dia menyampaikan persoalannya dengan tuntas, baru kita jawab dengan cara yang sopan, dengan cara yang lembut. Kalau kita bisa memberikan, berikanlah sesuatu. Tapi kalau kita tidak bisa memberikan, tolaklah secara baik, secara halus. Karena kata Rasulullah, ada kadang-kadang yang datang meminta atau bertanya tersebut bukan orang, bukan juga jin, tetapi makhluk lain yang diutus oleh Allah untuk menguji kita, melihat bagaimana kita menggunakan pemberian Allah. Nah, untuk menguji kedanyo, kiban tak gunakan lagi kedanyo rezeki atau ilmu yang Allah beri kepada kedanyo. Nah, maka haruslah kita hadapi dengan tenang dan dengan lembut. Baik, kadang-kadang lagi kedanyo tak anggap remeh urang, atau tak anggap hina karena urang peminta-minta, karena tak anggap urang bodoh, pertanyaan kadang tidak bermutu, maka takoh haju, nyan tidak boleh. Karena kadang-kadang menyerupai urang
tapi sebenarnya kon urung kadang fit malaikat. Ya, kadang malaikat pernah kepada Rasulullah dulu, pernah malaikat Jibril menyerupai orang datang bertanya hadis tentang agama yang diriwayatkan oleh Sayyidina Umar, hadis tentang ja'a rajulun, datang seorang laki-laki yang berpakaian putih, ya, yang nampak, ya tidak nampak seperti orang yang dari jauh, tapi tidak ada di antara kami yang mengenalnya, kata Sayyidina Umar. Dia datang duduk tepat di hadapan Rasulullah, menyandarkan lututnya kepada lutut Rasulullah dan meletakkan dua tangannya di paha Rasulullah. Lalu dia bertanya, "Ya Rasulullah, akhbirni anil Islam." Ceritakan kepadaku tentang Islam, sampai habis hadis tersebut. Setelah orang yang bertanya itu pergi, Rasulullah bertanya kepada sahabat, "Atadri manis sa'il? Tahukah kalian siapa yang tadi bertanya?" Para sahabat tidak ada yang tahu. Kata Rasulullah, dia itu adalah Jibril, datang untuk mengajarkan kalian tentang agama kalian. Rupanya yang ya namanya malaikat Jibril. Nah, bayangkan para jamaah, kalau ternyata yang meminta adalah yang bertanya adalah malaikat, tapi katanya menghina atau melecehkan, maka tentu ini adalah nilai yang tidak baik untuk tanya. Karena malaikatnya kejak coba tanya. Warawa Sa'id bin Mas'ud Al-Kindi, meriwayatkan oleh Sa'id bin Mas'ud Al-Kindi, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min rajulin yatasaddaqa fi yaumin aw lailatin." Tidak seorang laki-laki yang bersedekah pada suatu hari atau suatu malam, illa hufidha min ayyamuta min ladghatin au hadamatin au mautin baghtah, kecuali akan dipelihara orang tersebut daripada mati tersengat binatang buas, atau mati tertimpa sesuatu yang roboh, atau mati secara tiba-tiba. Jadi ketika kita bersedekah di suatu hari atau suatu malam para jamaah, maka Rasulullah menjamin pada hari tersebut atau malam tersebut kita akan terpelihara daripada yang pertama mati tersengat binatang, tersengat bisa binatang, yang kedua mati tertimpa sesuatu yang roboh, misalnya tertimpa bangunan atau tertimpa longsor, atau kita akan terpelihara dari mati secara tiba-tiba, mati mendadak. Dengar-dengar dadu kami ana. Ya, nyan faedah keutamaan bersedekah. Warawa Abu Hurairah radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, meriwayatkan oleh Abu Hurairah, semoga Allah ridha kepada beliau, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa sungguh Nabi bersabda, "Ma naqusa malun min sadaqatin qad wala afa rajulun an madlamatin illa zadallahu biha izzan wa ma tawadda'a rajulun lillah illa rafa'ahullahu ta'ala." Nekun li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak akan berkurang harta sebab bersedekah semata-mata. Harta katanya wate tamu sedekah han mukurung nepekah li Rasulullah.
Artiji nilai harta getanyo sama sekali han mukurung para jemaah. Mungkin secara jumlah jih teta hitung ke berkurang, tapi secara nilai malah bertambah. Karena nilai 1 dirham atau 1 rupiah dari uang sebelum kita sedekahkan mungkin hanya bisa membeli 1 permen. Tapi setelah kita bersedekahkan, nilai 1 rupiah tersebut 1.000 rupiah itu bisa mendapatkan pahala yang banyak. Maka ketika kita bersedekah, jangan pernah kita melihat bahwa harta akan menjadi berkurang. Wala afarajulun an madlamatin, dan tidak memaafkan seorang laki-laki terhadap sebuah kezaliman illa zadahullahu biha izzan, kecuali Allah tambah untuk laki-laki tersebut dengan sifat maafnya kemuliaan. Setiap kita memaafkan orang, kita tidak akan bertambah hina, tapi malah akan bertambah mulia, kata Rasulullah. Bukan berarti menyodaku maaf, getanyo hina, getanyo kek dan sebagainya, anak tak tuntut balas, anak tak leke bayu berajmah, bukan. Tapi memaafkan itu akan membuat kita menjadi mulia, bukan menjadi hina. Wa ma tawadha'a rajulun lillah, dan tidak bersikap tawadhu, merendah diri seseorang karena Allah, illa rafa'ahullahu ta'ala, kecuali Allah angkat orang tersebut. Jadi orang yang merendah karena Allah, orang tersebut akan diangkat, ditinggikan oleh Allah. Jadi merendah tapi karena Allah para jemaah, baik karena lain. Baik karena kepentingan. Kadang-kadang merendah karena kepentingan, karena ingin sesuatu, lalu gedanya merendah, yang bukan membuat gedanya tinggi, malah membuat gedanya hina. Maka di antara merendah karena kepentingan itu biasa merendah di hadapan orang kaya. Merendah di hadapan orang kaya itu umumnya karena kepentingan. Maka ada hadis dari Rasulullah, seseorang apabila merendah di hadapan orang kaya, maka hilang setengah agamanya. Iku orang kaya tapi rendah roh ditanya. Nyan gadoh fitungah agama di ahli Rasulullah. Karena umumnya orang merendah di hadapan orang kaya karena kepentingan, bukan karena Allah. Sedangkan yang ditinggikan oleh Allah adalah orang-orang yang merendah karena Allah, bukan karena kepentingan. Warawa Ikrimah an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala, Ikrimah seorang ulama tabi'in meriwayatkan daripada Ibnu Abbas, semoga Allah ridha untuk keduanya Ibnu dan Abbas. Beliau Ibnu Abbas berkata, "Isnani minasyaitan wa isnani minallahi ta'ala." Ada 2 perkara dari syaitan dan 2 perkara yang lain dari Allah. 2 macam dari syaitan, 2 macam yang lain dari Allah. Setelah Ibnu Abbas mengatakan itu, tsumma qara'a hadhil ayah, kemudian beliau membaca ayat ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Syaitan, kata Allah, ya'idukum, menjanjikan kepada kalian, al-faqra, kefakiran, wa ya'murukum, dan memerintahkan kepada kalian, bil fahsya, perbuatan-perbuatan keji. Wallahu, sedangkan Allah, ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla, menjanjikan kepada kalian ampunan darinya dan karunia. Jadi 2 yang dimaksud oleh Ibnu Abbas dari Allah dan 2 dari syaitan.
yaitu dua dari syaitan, fakir dan fahsya. Fakir dan fahsya. Dua dari Allah, maghfirah dan fadlah, ampunan dan karunia. Syaitan akan terus berusaha membuat kita kikir dengan dibayang-bayangkan kita ketakutan terhadap kefakiran. Jadi hanaruh dam terkah. Pakon hanaruh dam terkah tinggal punya kujuk kuji huronyo tinggal hana gerok. Tinggal kolam denteng udah menggerok. Nah, itulah bujuk rayu syaitan. Jadi selalu membayangkan kepada kita kefakiran. Takut miskin, sehingga kita tidak pernah berani memberikan kepada orang lain. Nyambut syaitan. Yang kedua, but syaitan memerintahkan katanya melakukan perbuatan keji. Digoda katanya oleh syaitan supaya taruh but bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nyambut syaitan. Sedangkan Allah mengajak katanya untuk mendapatkan ampunan dan karunia. Dua dari syaitan, dua dari Allah. Kata Ibnu Abbas, yakni ya'murukum bitta'ati wassadaqah litanalu maghfiratahu wa fadlah. Maksudnya Allah memerintahkan kalian untuk taat dan bersedekah supaya kalian mendapatkan ampunannya dan karunia-Nya. Dengan kita taat kepada Allah, kita dapat maghfirah, ampunan. Dengan kita rajin bersedekah, kita dapat karunia Allah Subhanahu wa taala. Makin lu damu sedekah, makin lu bilain li Allah Subhanahu wa taala kepada gedanya. Jadi dengan bersedekah membuat yang lain makin terkucur, dengan taat membuat gedanya makin keampun li Allah. Nyo dua boh dari Allah para jemaah. Jadi antara duanya menjadi pilihan dalam kehidupan gedanya. Mana yang gedanya ikuti? Ajakan setan yang membayang-bayangi gedanya dengan kefakiran dan mengajak gedanya untuk berbuat maksiat, atau ajakan Allah yang menjanjikan kepada gedanya ampunan dan karunia. Mengikuti ajakan setan akan membuat kita bakhil karena takut jatuh miskin dan akan menjerumuskan kita kepada maksiat. Mengikuti ajakan Allah akan membuat kita menjadi taat agar Allah ampuni dosa kita, dan akan membuat kita suka bersedekah untuk mendapatkan karunia dari Allah Subhanahu wa taala.